Sore ini, izinkan saya mengajak teman-teman kembali ke kebun kita. Di sini, di antara tanah coklat dan musal plastik yang sudah mulai usang, ada kehidupan yang sedang berjuang untuk tumbuh. Setiap helai daun muda ini adalah bukti bahwa alam selalu punya cara untuk bertahan. Lihat musal plastiknya, sudah sobek di beberapa bagian dan ditumbuhi rumput yang menjular. Fungsinya dulu untuk menjaga kelembapan dan menekan gulma, tapi sekarang justru dari celah-celah sobekan inilah terus tunas-tunas baru muncul. Coba perhatikan bibit-bibit kecil ini. Daunnya masih 2 atau 3 helai, batangnya masih rapuh. Ini tanaman brokoli yang aku tanam 1 minggu yang lalu. Mereka tumbuh tidak seragam, ada yang subur dan juga ada yang kerdil. Itulah kebun, tidak ada yang instan. Bertanam itu tidak selalu mulus. Tanahnya kering, mulsanya robek, gulma tetap tumbuh di sela-selanya. Tapi justru di situ kita belajar. Kita belajar sabar dan belajar membaca alam. Karena di setiap tanaman punya waktunya sendiri untuk besar, apalagi di musim panas sekarang. Saat telapak tangan menyentuh tanah, kita bisa merasakan teksturnya. Agak keras di permukaan karena panas matahari. Tapi kalau kita tekan sedikit, masih ada gembur di bawahnya, artinya masih ada harapan. Tanah yang baik adalah awal dari panen yang baik. Tangan ini sengaja aku hadirkan bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan skala segini kecilnya mereka dibanding tangan manusia. Mereka butuh dijaga, dan sentuhan-sentuhan kita bisa jadi doa. Di samping ada cir bambu yang dirambati kacang panjang yang kita tanami sebelumnya dan sudah memasuki umur 50 hari, yang buahnya sudah mulai banyak. Jadi di satu badengan ini kita tumpang sari, hemat lahan, hasil lebih beragam. Di samping itu, aku juga belum tahu hasilnya bakal gimana, karena ini pertama kaliku menanam brokoli dengan kacang panjang. Dengan bereksperimen ini, semoga ada rezekinya. Kenapa saya suka merekam seperti ini? Karena bertani itu mengajarkan kita banyak hal, bahwa hasil tidak mengkhianati proses, bahwa dari hal kecil jika dirawat konsisten akan jadi sesuatu yang besar. Tangan yang kotor karena tanah dan hati yang bersih karena syukur. Apa PR kita setelah ini? Tentu saja menyiram rutin, menyulam yang mati, dan juga kasih pupuk sedikit untuk saat ini. Kebun itu seperti anak, tidak bisa ditinggal, harus ditengok setiap hari. Ada suara burung yang berkicau, ada angin liwat di sela-sela pepohonan, dan ditemani sinar matahari. Inilah musik terbaik di kebun. Tidak ada suara bising kota. Yang ada hanya damai. Ini terapi paling murah tapi paling mahal nilainya. Sebulan lagi, bibit-bibit kecil ini semoga sudah siap dipanen. Ia menghasilkan uang untuk upah yang kita kerjakan selama ini. Dan jangan lupa bagi ke tetangga. Dari tanah yang sama, dari tangan yang sama, kita bisa memberi manfaat.
Itu tujuan utama kita berkebun. Terima kasih sudah menemani saya di kebun kali ini. Ingat, untuk memulai tidak perlu lahan luas, cukup sejengkal tanah dan niat yang kuat, karena menanam sayuran hari ini adalah untuk bahan pangan masyarakat nanti. Sampai jumpa di video berkebunku berikutnya.